Shalom saudara, selamat pagi. Kita berbahagia pada saat ini. Allah ada bersama-sama dengan kita. Allah ada di dalam setiap keluarga kita. Allah ada di dalam kehidupan kita. Dan hari ini kita bersyukur di dalam Tuhan. Sebab kasih setia Allah yang tak pernah berkesudahan selalu bersama-sama di dalam kehidupan kita. Hari ini mari kita datang ke hadapan Tuhan. Kita berikan kemuliaan yang terbaik bagi Tuhan. Kita berikan pujian yang terbaik bagi Tuhan. Sehingga nama Tuhan saja yang ditinggikan, dimuliakan. Dan aku percaya ketika kita ada di dalam hadirat Tuhan, ketika kita mengangkat hati dan jiwa kita di dalam tangan Tuhan, ada kuasa yang luar biasa. Yang sakit akan disembuhkan. Yang di dalam keadaan kelemahan, Tuhan memberikan kekuatan bagi kita. Tuhan akan memberikan kekuatan, penghiburan di dalam hidup kita. Mari, saat ini saya mengajak kita untuk bersama datang di hadapan Tuhan. Kita berikan kemuliaan pujian hanya bagi Tuhan. Haleluya. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian, kami berikan padamu Tuhan, korban pujian. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan. Kembali lagi kita katakan, dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian, kami berikan padamu Tuhan, korban pujian.
Aku sembah Kau saat ini, saat Tuhan Kau curahkan Mari kita datang di dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau berikan kemenangan bagi kami pada saat ini Tuhan. Kami terus bersuka cita di dalam Engkau Tuhan. Hadirat-Mu menyucikan kehidupan kami. Biarlah kehidupan kami, jiwa kami meluap dengan ucapan syukur di hadapan Engkau. Dan ibadah kami pada pagi ini, Engkau menyertai, Engkau memberkati mulai permulaan hingga paripurnanya. Tuhan Yesus memberkati, Roh Kudus dicurahkan di dalam kehidupan kami, dicurahkan di tengah-tengah kami, dicurahkan di atas keluarga kami. Kami bersyukur dan siap untuk bersama memuliakan, mengagungkan nama-Mu. Dan kami membuka di dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Ketika kita ada di dalam kelemahan, Allah bersama-sama dengan kita. Yakinlah bahwa Allah ada bersama-sama kita. Di kiri kita, kanan kita, muka kita, belakang kita, atas kita. Ada Tuhan bersama-sama dengan kita. Haleluya. Kiri kananku ada Tuhan. Amin. Oh. Tuhan
kemuliaan bagi Dia. Haleluya, haleluya, amin. Kita terus memuji Dia, Dia yang mulia, Dia yang besar di dalam kehidupan kita. Terpujilah Engkau Tuhan, haleluya, amin. Yeay. Oh, haleluya. Oh Yesus, amin. Katakan bersama, terpujilah. Ajaib, ajaib dan berlian. Amin. Satu hati dan kerajaanmu kekal selamanya. Satu hati, satu hati, tanda kerajaanmu, kerajaanmu kekal selamanya. Bersama-sama katakan. Atas dunia yang menghancurkan kutu dan membebaskan jiwa, Kaulah atas dunia yang menghancurkan kutu dan membebaskan jiwa, tersohor hati kami, jiwa kami Tuhan. Kami terus larut di dalam hadirat-Mu Tuhan. Dan saat ini Tuhan, hati kami meluap dengan syukur di hadapan Engkau. Dan kami juga menyiapkan hati dan pikiran kami Tuhan, untuk diisi oleh firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu itu sebagai pelita bagi kami dan terang bagi jalan kami Tuhan. Sebab firman-Mu itu adalah roti hidup di dalam hidup kami. Engkau memenuhi hidup kami Tuhan. Haleluya. Amin. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru
segala sesuatu. Kami mencari, amin Yesus, kasih sejati. Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini. Kemanakah kami mencari Engkau Tuhan? Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan Kau Tuhan. Ajaib-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Kami perlukan keajaiban Yesus. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Kami perlukan, kami perlukan, kami perlukan Puji nama Tuhan, Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kami kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali jika kesempatan pagi hari ini kembali kita dapat bersekutu, beribadah kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati kita berdoa. Ya Bapa yang baik yang kami kenal dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kembali pada pagi hari ini ya Tuhan, kami bersyukur atas segala anugerah dan kebaikan-Mu di tengah-tengah hidup kami. Satu minggu pemeliharaan-Mu sempurna atas hidup kami. Satu minggu penyertaan-Mu begitu nyata atas setiap langkah hidup kami. Dan pada pagi hari ini ya Tuhan, sebagai rasa syukur dan terima kasih kami boleh datang kepadamu sekalipun kami bersekutu di rumah kami masing-masing. Namun pada pagi hari ini satu kerinduan bagi kami untuk kami boleh duduk diam mendengar firman-Mu yang akan kami nikmati, kami terima bersama-sama. Oleh sebab itu ya Tuhan, mari Engkau hadir dalam setiap pribadi kami melalui kuasa firman-Mu,
sehingga kami boleh menjadi pribadi yang berdampak bagi banyak orang lain. Terima kasih ya Tuhan, kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pagi hari ini tema kita pada bulan Oktober ini berbicara tentang kehidupan yang berdampak. Kehidupan yang berdampak. Setelah 1 bulan yang lalu kita berbicara tema yang kita terima dari kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan, bagaimana kita berbuah di dalam Kristus. Dan bulan ini berbicara tentang kehidupan yang berdampak, impact. Mari kita akan sama-sama melihat firman Tuhan yang terambil dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 ayat 19 sampai ayat 34. Kita akan sama-sama membuka Alkitab kita, Kisah Rasul pasal 16 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-34. Ini menjadi bagian firman Tuhan yang dapat kita terima untuk kita boleh melihat bagaimana kehidupan yang berdampak bagi orang lain tentunya. Kita akan melihat Kisah Rasul 16 ayat 19 sampai ayat 34. Ayat 16 berkata demikian, ayat 19 berkata demikian, ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, orang-orang ini mengacau kota ini karena mereka orang Yahudi. Dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengunyahkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semua masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa Saulus, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Bapak Ibu Saudara, tentunya ketika kita membaca firman Tuhan ini, betapa senangnya hati kita. Awalnya kita diperhadapkan dengan membaca firman Tuhan ini, kita diperhadapkan pada satu peristiwa yang menyedihkan, satu peristiwa yang begitu memilukan hati kita, peristiwa yang begitu membuat kita merasa emosi kita mungkin terganggu. Kenapa orang yang begitu percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, orang yang sudah memberikan hidupnya sungguh-sungguh kepada Tuhan, Paulus dan Silas yang telah benar-benar memberikan secara totalitas hidup mereka kepada Tuhan, harus menerima penderitaan, harus menerima penganiayaan, mereka harus dimasukkan ke dalam penjara.
Saat kita membaca itu Bapak Ibu Saudara, hati kita merasa betapa sedihnya kita. Tetapi ayat-ayat selanjutnya enggak sampai ayat 34. Di sana kita menemukan ada satu sukacita, ada satu kegembiraan saat kita membaca firman Tuhan ini, karena ada dari keluarga kepala penjara ini, mereka dan sisi keluarga mereka diselamatkan. Nah, sesuai dengan tema kita pada pagi hari ini berbicara kehidupan yang berdampak di dalam Kristus, tentunya berdampak kepada banyak orang lain. Seringkali sidang jemaat Tuhan kita berpikir bahwa nanti kita akan berdampak kepada orang lain kalau kita sudah memiliki segala-galanya. Kita akan berdampak bagi orang lain kalau kita boleh dikategorikan memiliki kehidupan yang lebih daripada orang lain, mungkin secara finansial atau hal-hal yang lain yang lebih. Seringkali itu membelenggu pikiran kita, sehingga kita berpikir nanti kita akan berdampak pada keadaan kita baik-baik atau kehidupan kita memiliki kelebihan berkat di dalam hidup ini. Tetapi Alkitab mengajar kepada kita, kita berdampak, bisa berdampak bukan hanya pada keadaan yang baik. Justru orang percaya akan tetap berdampak di dalam keadaan sesulit apapun, ia bisa berdampak bagi orang lain. Nah, hari ini mari kita melihat Paulus berdampak di tengah-tengah kesulitan. Kita akan belajar bagaimana menjadi orang Kristen yang berdampak di tengah-tengah kesulitan dan kesusahan hidup yang sedang ia alami. Di tengah-tengah situasi bangsa, di tengah-tengah situasi dunia, di tengah-tengah situasi keadaan yang sedang kita hadapi saat-saat sekarang ini, masih percayakah kita bahwa kita tetap mampu menjadi berkat bagi orang lain? Orang Kristen, saya percaya, tetap berdampak bagi orang lain, tetap berdampak bagi kemuliaan dan kebesaran kerajaan Allah. Dari ayat pembacaan yang kita telah baca Bapak Ibu Saudara, bagaimana supaya kita bisa berdampak di dalam hidup ini, sehingga dampak ini bukan hanya berbicara hal-hal yang sementara, tetapi Paulus berdampak kepada hal yang membawa orang itu mengalami keselamatan dan hidup yang kekal, karena mereka percaya kepada Tuhan. Mari kita akan melihat dalam ayat yang ke-25 tentunya. Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat ayat yang ke-35. Ayat 35 dikatakan dalam ayat ini. Maaf, bukan 35. Ayat 25, ayat 25. Ayat 25, di sana kita akan menemukan ada dua hal Bapak Ibu Saudara. Dalam ayat ini dikatakan, tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lainnya mendengar mereka. Apa rahasianya sehingga Paulus dan Silas ketika mereka ada dalam kesulitan, ketika mereka ada dalam keadaan-keadaan yang mereka benar-benar mengalami kesengsaraan dan penderitaan, dalam keadaan yang tidak baik, mereka tetap boleh berdampak bagi kehidupan orang lain. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita ada dua hal dari firman Tuhan yang kita baca, bahwa dalam pasal 16 ayat 25 ini, tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa. Berdoa, Bapak Ibu Saudara. Hari ini masihkah kita bisa berdoa saat kita menghadapi hal yang sulit? Atau dengan keadaan-keadaan yang kita hadapi tidak seperti yang kita harapkan, tidak seperti yang kita inginkan, tidak seperti yang kita impikan dalam menjalani kehidupan, sementara kita ikut Tuhan, kita sudah berserah penuh kepada Tuhan, lalu kita mulai sudah tidak lagi membangun sebuah komunikasi dengan Tuhan. Paulus dan Silas berdoa. Firman Tuhan berkata di sana, mereka berdoa pada waktu tengah malam. Nah, saya mengajak kita, doa adalah, arti dari doa adalah persekutuan dengan Tuhan. Persekutuan dengan Tuhan, memiliki satu persekutuan dengan Tuhan, tidak terpisahkan oleh keadaan apapun. Kalau kita orang Kristen ingin berdampak bagi orang lain, maka apapun keadaan, apapun situasi, kita tidak akan pernah dipisahkan oleh keadaan apapun. Paulus pernah berkata, siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Apakah itu penderitaan,
kelaparankah, ketelanjangankah, penindasan, tidak ada yang dapat memisahkan kehidupan ini dari kasih Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita ingin berdampak bagi orang lain di tengah-tengah keadaan apapun yang sedang kita hadapi, maka perlu hal yang penting bagi kita adalah firman Tuhan berkata mereka berdoa. Artinya apa? Mereka tetap memiliki persekutuan yang erat dengan Tuhan. Ini menyangkut urusan pribadi. Persekutuan dengan Tuhan itu bukan berbicara tentang secara global, kelompok itu penting. Kita bersekutu di gereja, kita beribadah, tetapi yang Tuhan perlukan lebih kepada pribadi kita. Bapak Ibu Saudara, bersekutu dengan Tuhan. Saya sekalipun masuk ke dalam hutan, kemana, selalu saya katakan, Tuhan, saya mau Engkau saja yang pimpin. Bapak Ibu Saudara, dalam perjalanan yang dijalani itu tidak ada rasa takut, khawatir, malah naik turun gunung kita bisa masih memuji Tuhan. Kenapa bisa memuji Tuhan? Kenapa kita merasa Tuhan itu selalu ada? Karena kita terus ada persekutuan dengan Tuhan. Nah, oleh sebab itu pada pagi hari ini kita melihat mereka berdoa. Nah, kata atau arti doa itu adalah persekutuan dengan Tuhan. Arti doa dalam pengertian Alkitab itu bercakap-cakap dengan Tuhan, berbicara dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat ketika mereka ada dalam penjara, mereka ada di dalam penjara yang paling tengah dan kaki mereka dipasung atau diikat di rantai. Hebatnya Paulus dan Silas, mereka bisa berdampak bagi orang lain karena mereka tetap mampu bercakap-cakap dengan Tuhan. Nah, percakapan-percakapan yang mereka sampaikan dalam doa ini percakapan yang begitu indah. Percakapan yang tidak di dalamnya ada persungut-sungutan. Percakapan yang mereka sampaikan adalah percakapan yang begitu luar biasa karena di dalam percakapan itu mereka tidak menghujat, mereka tidak menyalahkan Tuhan, mereka tidak yang namanya menyesali diri mereka oleh keadaan-keadaan yang mereka hadapi. Nah, ini doa, mereka bercakap-cakap dengan Tuhan. Percakapan mereka percakapan yang begitu luar biasa karena mereka berdoa. Percakapan mereka adalah percakapan yang positif. Percakapan mereka dengan Tuhan adalah percakapan yang bernilai surgawi. Nah, seringkali Bapak Ibu Saudara, hal ini bisa terjadi dalam kehidupan kita. Ketika ada hal yang terjadi dalam hidup kita yang tidak baik, yang tidak sesuai, lalu kita mengeluarkan percakapan atau pernyataan, perkataan yang membuat orang lain tidak diberkati oleh pernyataan kita itu. Nah, sehingga kesulitan yang kita hadapi, kesusahan yang kita hadapi itu tidak mendatangkan dampak baik kepada orang lain, malah orang lain akan bertanya atau bingung. Maka katanya orang Kristen percaya kepada Tuhan Yesus, sudah lama menjadi orang Kristen, tetapi ketika ada masalah pergumulan yang dihadapi, kok pernyataan ungkapan yang keluar dari mulutnya seperti itu. Nah, Paulus tidak demikian dengan Silas. Ketika mereka ada dalam penjara, mereka bercakap-cakap dengan Tuhan. Mereka berkata-kata, berkomunikasi dengan Tuhan. Dan percakapan mereka ini percakapan yang bernilai rohani, percakapan yang bernilai surgawi. Nah, ini Tuhan senang. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita ingin berdampak bagi orang lain di tengah kesulitan yang kita hadapi, maka kita harus memperkatakan perkataan-perkataan yang bernilai surgawi. Amin. Perkataan-perkataan yang bernilai surgawi, nilai rohani. Apa saja contohnya? Kita mampu berkata, ini bagian dari Tuhan sedang melatih hidup kita. Tuhan sedang mengajar kita untuk kita tetap setia. Tuhan mengajar kita untuk kita tetap menjadi pribadi yang bersyukur. Nah, ini bedanya. Dan Paulus dan Silas, mereka bercakap-cakap dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kalau kita ingin berdampak, hidup kita ini berdampak bagi orang lain di tengah-tengah situasi yang kita hadapi, mari kita membangun komunikasi dengan Tuhan secara pribadi dalam hidup kita, melalui doa kita, dan kita nyatakan dalam ungkapan-ungkapan kita dimanapun kita berada, Bapak Ibu Saudara. Seperti sekarang ini kita melihat hal yang terjadi, kita selalu percaya. Kita selalu percaya. Kita mampu berkata, hari esok Tuhan yang pegang dalam hidup kita.
Tuhan yang menuntun hidup kita. Kalau Tuhan izinkan kita masuk dalam situasi yang sulit, tidak sekali-kali Tuhan membiarkan kita. Kalau Tuhan mengizinkan umat Israel itu harus melewati padang gurun, bukan berarti Tuhan membiarkan mereka berjalan sendiri. Ada penyertaan Tuhan, ada tiang awan, ada tiang api, ada mana surgawi yang Tuhan kirimkan, ada laut yang terbelah yang Tuhan tunjukkan mujizat buat mereka. Karena Tuhan melakukan semuanya itu karena Tuhan ingin melatih dan mendidik hidup kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jelas sekali kalau kita ingin berdampak dalam kehidupan ini, di tengah-tengah kehidupan kita sebagai orang Kristen, ingat yang pertama kita belajar dari Rasul Paulus, berdampak itu bukan berarti pada waktu keadaan kita baik, berdampak bukan berarti pada nanti ketika kita memiliki segalanya, tetapi Tuhan mau lebih daripada itu, bagaimana kita berdampak di tengah-tengah situasi yang sulit yang kita hadapi. Kuncinya yang pertama adalah kita berdoa, membangun persekutuan komunikasi dengan Tuhan dan bercakap-cakap dengan Tuhan, bercerita dengan Tuhan, sebagaimana anak dengan bapa, sebagaimana kita dengan sahabat, kita bercerita. Bagaimana seorang dengan sahabat, nggak pernah dia berkata hal-hal yang negatif atau mengeluarkan kata sumpah serapannya kepada sahabat, tapi dia menceritakan semuanya, membangun sebuah komunikasi, apalagi dengan Tuhan. Nah yang kedua, mari kita melihat rahasia untuk kita bisa berdampak dalam hidup ini. Ayat 25 ini kembali kita lihat. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Nah yang kedua kita melihat dikatakan dalam ayat ini menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Selain mereka berdoa, mereka menyanyikan puji-pujian bagi Allah. Arti dari memuji dalam istilah Ibrani yaitu yadah, yang artinya bersyukur, mengaku, ada pengakuan di dalam diri. Nah kalau dikatakan oleh firman Tuhan bahwa Paulus dan Silas ketika mereka ada dalam penjara, dalam keadaan-keadaan mereka sedang mengalami sebuah kesulitan, penderitaan karena didera, pakaian mereka dilepas, mereka didera, dipukul. Bapak Ibu Saudara dalam keadaan badan yang begitu nyeri, badan yang begitu banyak lukanya, kaki mereka terikat di rantai, tetapi mereka tetap memuji Tuhan. Apa artinya? Mereka tetap bersyukur. Makanya kalau Paulus mampu berkata bersyukurlah dalam segala hal, itu bukan karena hanya sekedar kata-kata. Paulus sendiri melakukan itu. Artinya bersyukur, mengaku apa yang diakui. Nah Bapak Ibu Saudara, ini penting sekali. Tingkat kerohanian seseorang, kedewasaan seseorang itu dapat dilihat di sini. Bapak Ibu Saudara, saat keadaan sulit yang ia hadapi, dia tetap mampu tidak mengakui Tuhan itu hebat, Tuhan itu ajaib, Tuhan itu luar biasa, Tuhan itu pasti sanggup melakukan segala perkara. Nah ada pengakuan yang dinyatakan oleh Paulus dari arti puji-pujian, memuji Tuhan. Mereka tetap bersyukur, mereka tetap memuji Tuhan. Nah yang kedua, arti dari memuji-muji Allah itu halal. Dan akar kata haleluya. Seringkali kita berkata haleluya. Nah, haleluya ini arti memuji, menghormati, menghargai Tuhan. Nah ini Bapak Ibu Saudara dari bahasa aslinya katakan di sana memuji, menghormati. Nah bagaimana mereka bisa menjadi pribadi yang berdampak bagi orang lain melalui kesulitan yang mereka alami? Karena mereka tetap menjadi pribadi yang menghormati Tuhan di tengah-tengah situasi. Karena arti memuji-muji Allah, mereka di sana dikatakan menyanyikan puji-pujian, artinya mereka menghormati Tuhan. Kata menghormati seringkali sudah disampaikan oleh saya secara pribadi. Menghormati adalah sikap tindakan yang kita berikan atau kita nyatakan kepada orang lain sesuai dengan kapasitas siapa orang itu. Contohnya, jika datang seorang pejabat lalu kita memberikan tempat penghormatan, itulah penghormatan kita. Kita menghormati mereka karena kita menempatkan mereka sesuai pada posisi mereka. Demikian juga Bapak Ibu Saudara, ketika Paulus dan Silas mereka menyanyikan puji-pujian, mereka tetap tidak pernah berubah, menempatkan posisi Allah
posisi Tuhan yang mereka percaya, menempatkan posisi Yesus, dia adalah sebagai raja di atas segala raja, ia adalah Tuhan penguasa atas hidup, tidak berubah. Nah, orang yang memiliki kehidupan yang selalu menyanyikan puji-pujian dalam keadaan apapun, ini membuktikan bahwa orang ini menempatkan Tuhan itu tetap pada posisi dia adalah Tuhan di atas segala-galanya, tidak akan pernah berubah. Ini berbicara tentang iman yang begitu luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara, mereka memuji Allah, mereka menghormati. Dalam keadaan mereka harus ada dalam penderitaan, mereka tetap menghormati. Artinya mereka tetap menempatkan Tuhan itu pada posisi yang tepat. Menghargai, menghormati atau menghargai. Kata menghargai itu adalah kita memberi nilai atas sesuatu atau barang. Itu menghargai. Paulus dan Silas ketika mereka ada dalam penjara, mereka tidak pernah berubah untuk mereka menghargai Tuhan. Bukan harga dengan uang, tetapi mereka menghargai bahwa tidak ada pribadi selain Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup ini. Sekalipun saya harus mengalami penderitaan yang seperti ini, sekalipun saya ada dalam penjara, sekalipun ada keadaan-keadaan yang sulit, tetapi saya tidak akan pernah berubah percaya saja, keyakinan saya kepada Tuhan, karena hanya Yesuslah yang sanggup menyelamatkan hidup saya. Ini namanya mereka menghargai, dan tidak akan bisa ditukar dengan barang apapun, tidak bisa dinilai dengan barang apapun, tidak bisa ditandingi dengan barang apapun, sekalipun penderitaan dan penjara yang harus mereka alami. Nah, ini dikatakan menghargai. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga melalui kehidupan seperti inilah Allah akan menyatakan kuasanya di dalam diri setiap pribadi, setiap sidang jemaat Tuhan yang memiliki sikap hati yang seperti ini. Dan mulai dari situlah kita akan berdampak bagi orang lain. Mari hari ini Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, seberapa kita rindu untuk kita berdampak bagi orang lain melalui kehidupan kita sebagai orang Kristen. Kita harus ingat, di tengah-tengah perjalanan hidup ini kita tidak selalu ada dalam kondisi senang, baik-baik, tetapi kita pun bisa berada dalam posisi yang begitu sulit. Tetapi dalam keadaan apapun, kita harus tetap menjadi orang Kristen yang berdampak. Caranya tidak ada lain, adalah kita berdoa. Kita berdoa. Arti doa sudah jelas sekali. Kita membangun persekutuan dengan Tuhan, kita bercakap-cakap dengan Tuhan, kita bercerita, berkomunikasi dengan Tuhan, berceritalah. Bapak Ibu Saudara, kalau saya membaca sebuah literatur atau pengantar, dikatakan orang yang bercakap-cakap, berkomunikasi dengan Tuhan, itu akan membawa orang itu semakin mengenal Tuhannya. Bapak Ibu Saudara, kalau engkau semakin banyak berkomunikasi dengan seseorang yang awalnya engkau belum kenal, lalu engkau membangun komunikasi, maka membuat engkau semakin merasa nyaman, semakin enak, semakin engkau merasa begitu dekat, dan pada akhirnya engkau menjadikan bukan hanya saudara sahabat, dan mungkin sudah lebih dari segala-galanya. Engkau rasakan itu karena menjadi Bapa, menjadi apa dalam kehidupan kita. Kita bisa nyatakan kenapa? Karena kita membangun komunikasi. Nah, oleh sebab itu mari kita membangun komunikasi kita dengan Tuhan. Yang kedua, mari kita memuji-muji Tuhan, kita mengagungkan Dia seperti Paulus, sehingga kita melihat ketika hal itu dilakukan ada mujizat terjadi. Ada mujizat terjadi. Firman Tuhan berkata ketika mereka berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, maka terjadilah gempa bumi. Sendi-sendi penjara itu terbuka, bahkan belenggu yang ada di kaki mereka itu terlepas. Dan akibat dari perkara yang Tuhan nyatakan itu, kepala penjara dan sisi rumahnya diselamatkan. Ada dampak Bapak Ibu Saudara. Orang bisa diselamatkan, orang bisa percaya kepada Yesus bukan hanya karena pada waktu keadaan kita baik-baik, tetapi justru pada keadaan kita dalam keadaan kesulitan pun orang bisa percaya dan melihat. Saya bisa merasakan hal itu Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu setiap ada hal kesulitan yang datang dalam hidup, saya selalu memaknainya
Ini pembelajaran yang Tuhan berikan dalam hidup ini, agar saya bisa menjadi berkat, agar saya bisa memberikan nasihat kepada orang lain, agar saya bisa menguatkan orang lain. Lalu ketika pikiran kita diisi dengan demikian, kita berkata, terima kasih Tuhan buat pembelajaran yang Engkau berikan dalam hidup ini. Mari sidang jemaat Tuhan, kita akan terus menjadi pribadi yang berdampak di dalam Kristus bagi orang lain, karena kita boleh belajar dari Rasul Paulus ini. Tadinya saya katakan, kita membaca ayat ini, waduh kita rasa sedih, kita rasa waduh kenapa harus terjadi seperti ini. Tapi setelah kita membaca selanjutnya, kita merasa bersuka cita. Haleluya, puji Tuhan, karena melalui peristiwa yang mereka harus hadapi, ternyata Tuhan punya rencana untuk keselamatan kepala penjara itu. Tanpa Paulus masuk penjara, kepala penjara tidak akan diselamatkan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari kita terus hidup kuat di dalam Tuhan. Mari kita terus hidup setia di dalam Tuhan. Mari kita terus menjadi pribadi yang tetap percaya kepada Tuhan di tengah situasi apapun yang kita hadapi. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya pada pagi hari ini. Mari jemaat Tuhan kita datang kepada Tuhan. Kita mempersiapkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Berhentilah kita mengeluh apabila ada hal yang terjadi dalam hidup kita, hal yang sulit. Berhentilah kita bersungut-sungut, bahkan menyalahkan Tuhan bila kita sedang diizinkan untuk menghadapi hal-hal yang sukar dalam hidup ini. Sesungguhnya dalam keadaan sesulit apapun, Tuhan bisa memakai kita untuk berdampak bagi orang lain. Haleluya Yesus. Mari sidang jemaat Tuhan, kita datang kembali kepada Tuhan pada pagi hari ini. Kita meresponi firman Tuhan ini sebelum kita masuk ke dalam perjamuan kudus. Mari kita datang kepada Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih yang sejati? Hanya Tuhan tempat kita berseru, kepada Tuhanlah tempat kita berserah. Mari kita naikkan pujian ini sidang jemaat Tuhan. Jika hari ini engkau punya kesulitan, engkau punya kesusahan, berdoalah seperti Paulus. Bercakap-cakaplah seperti Paulus kepada Tuhan. Amin Tuhan. Bawa hati kita sidang jemaat Tuhan. Bawa hidup kita sidang jemaat Tuhan. Amin Tuhan, kami perlu Engkau. Haleluya. Kasih sejati kemanakah kami berseru saat badai datang menderu, yang kami tahu hanya Kau yang pulihkan segala sesuatu. Mari kita katakan kemanakah kami mencari kasih sejati kemanakah kami berseru saat badai datang menderu, yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala
kita katakan kemana kami mau mencari. Sidang jemaat Tuhan datang kepada Tuhan pagi ini. Oh haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya Yesus. Kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan dalam hidup kami. Kami perlu Engkau Tuhan dalam setiap aktivitas kami. Oh, kami perlu Engkau Tuhan. Karena Engkau yang ajaib, karena Engkau yang hebat, karena Engkau yang mulia, karena Engkau yang sanggup. Tiada yang seperti-Mu Tuhan, tiada yang seperti-Mu Yesus. Kami percaya, kami percaya, kami percaya, kami percaya, kami percaya. Haleluya Yesus Kau ajaib. Haleluya Kau ajaib Tuhan. Engkau Allah yang ajaib. Engkau Allah yang ajaib. Engkau Allah yang ajaib. Terima kasih. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Siklerese. Engkau yang hebat, Engkau yang hebat, Engkau yang hebat Tuhan. Haleluya, Kau yang layak Tuhan. Sidang jemaat Tuhan, berdampaklah dalam segala hal pesan Tuhan hari ini. Jangan tunggu pada keadaan-keadaan kau baik. Justru akan menjadi indah dan mulia ketika di tengah kesukaran hidup kita masih mampu memperlihatkan dan memperlihatkan betapa Tuhan yang kita percaya itu luar biasa hebat, ajaib dalam hidup kita. Roh Kudus ingat kita hari ini. Jangan bersungut-sungut anakku. Cukup berkeluh kesah.
Jangan mempersalahkan keadaan-keadaan yang ada sekarang ini. Roh Kudus ingatkan, lihatlah Tuhan yang engkau percaya itu, Dia ada untuk hidupmu hari ini. Lihatlah kuasanya tidak terbatas. Dia sanggup melakukan segala perkara. Roh Kudus mau ingatkan, hati-hati dengan sikap hatimu. Hati-hati dengan sikap hidupmu. Hati-hati dengan pikiranmu. Hari ini Ia mau sidang jemaat Tuhan, mari kita akan menjadi sidang jemaat Tuhan yang berubah. Dalam keadaan apapun kita katakan, Tuhan, aku ingin berdampak bagi orang lain. Jika Paulus dan Silas bisa berdampak di tengah kesulitan dan penjara, di tengah mereka sedang didera, maka tidak ada alasan buat hidupku untuk aku tidak berdampak kepada orang lain. Terima kasih Tuhan buat firman. Terima kasih Roh Kudus buat kehadiran-Mu. Kau mempertegaskan dan mengingatkan kami kembali, agar kami menang dalam segala pikiran, hati dan sikap kami, sehingga kami tetap menjadi sidang jemaat yang berdampak. Hadir terus Roh Kudus dalam setiap pribadi kami. Hadir terus Roh Kudus dalam setiap hari-hari hidup kami. Hadirlah Roh Kudus dalam setiap hati dan pikiran kami, agar kami terus menjadi kehidupan yang berdampak bagi kerajaan-Mu di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan buat firman. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sidang jemaat Tuhan, mari kita akan mempersiapkan diri kita. Kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus pada pagi hari ini. Kita akan mengawali bulan ini dengan kita benar-benar mau menyerahkan hidup kita, kehidupan yang terus bersekutu dengan Tuhan, kehidupan yang terus memuliakan nama Tuhan melalui perjamuan kudus yang kita akan ikuti bersama-sama. Sidang jemaat Tuhan, persiapkanlah roti dan anggur yang telah dibagikan ke rumah kita masing-masing. Sebelumnya marilah kita akan bersaat teduh sejenak. Marilah kita akan berdoa sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus. Bapa, bawalah kehidupan kami semakin erat di dalam pengenalan kami akan Engkau. Bapa, bawalah kami akan terus menyatu di dalam Engkau. Engkau tinggal dalam kami dan kami tinggal di dalam Engkau. Dan pada pagi hari ini ya Bapa di surga, kami ingin mengikrarkan kehidupan kami untuk kami terus tinggal di dalam Engkau, dengan kami mengikuti perjamuan kudus ini. Sehingga melalui perjamuan kudus ini bukan hanya kami mengingatkan saja tentang pengorbanan dan kasih-Mu buat hidup kami. Melalui perjamuan kudus ini ya Bapa, bukan hanya kami mengingat atau mengenang saja penderitaan-Mu di atas kayu salib. Melalui perjamuan kudus ini bukan hanya kami mengingat atau mengenang peristiwa bagaimana darah-Mu tercurah untuk menebus dan menyucikan hidup kami. Melalui perjamuan kudus ini ya Bapa, bukan hanya kami mengingat dan mengenang Engkau telah mati di atas kayu salib. Tetapi lebih daripada itu ya Bapa, melalui perjamuan kudus ini satu kerinduan hati kami, agar kami pun mampu melakukan segala yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Kami mampu menjadi pribadi yang setia dan taat, mampu menjadi pribadi dan sidang jemaat-Mu yang rela berkorban demi kemuliaan dan kebesaran kerajaan-Mu. Melalui perjamuan kudus ini memberikan kami kemampuan untuk kami peduli di dalam kasih kami seorang akan yang lain. Melalui perjamuan kudus ini Tuhan, agar kami membuka seluruh hidup kami
untuk kami menerima setiap orang siapapun mereka seperti Engkau telah menerima kami. Sehingga kasih-Mu dapat kami bagi kepada setiap orang. Ini kerinduan kami ya Tuhan. Oleh sebab itu kami berdoa, hadirlah bersama dengan kami dalam perjamuan kudus ini. Berkatilah perjamuan kudus ini, agar perjamuan kudus ini benar-benar bermakna atas seluruh hidup kami dan tidak kehilangan tujuan dari rencana-Mu melalui perjamuan kudus ini, agar kami memberitakan kematian Tuhan sampai Engkau datang kali yang kedua. Terpujilah Tuhan dalam nama Yesus. Kami berdoa, melalui perjamuan kudus ini juga kami dikuatkan, diteguhkan iman kami. Melalui perjamuan kudus ini juga kami berdoa, setiap sidang jemaat-Mu yang punya persoalan pergumulan, mereka dikukuhkan, diteguhkan kembali untuk kehidupan mereka semakin kuat di dalam Tuhan. Melalui perjamuan kudus ini ya Tuhan, kami doakan juga, mohon berkat-Mu tercurah atasnya. Setiap yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur atasnya. Dan kami akan mengikuti perjamuan kudus ini dalam nama Yesus. Kami berdoa. Amin. Sidang jemaat Tuhan, sementara ini kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Ambillah rotimu di hadapan Tuhan. Dengarkanlah firman Tuhan berkata demikian. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Dalam nama Yesus, mari kita makan. Angkatlah cawanmu di hadapan Tuhan dan dengarkanlah firman Tuhan berkata demikian. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Dalam nama Yesus. Puji nama Tuhan, setelah kita masuk dalam perjamuan kudus ini, mari kembali kita datang kepada Tuhan. Kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita mau menyerahkan kembali hidup kita sepenuhnya untuk menjadi berkat. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur karena kami telah mengambil bagian dalam perjamuan kudus pada pagi ini. Bapa, kami berterima kasih atas anugerah dan perkenanan-Mu lah. Kami diberi kesempatan kembali untuk kami boleh terus hidup dalam persekutuan bersama dengan Engkau. Inilah hidupku Tuhan. Inilah tubuh, jiwa dan rohku ya Bapa. Pakailah seturut dengan mau-Mu. Inilah hari-hari dan waktuku ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan. Bimbing kami dalam rencana-Mu dalam waktu-waktu yang kami lewati, sehingga waktu-waktu kami ke depan mampukanlah kami untuk menjengisi dan menggunakan waktu itu untuk memuliakan nama-Mu. Sehingga bila kelak waktu itu sudah sampai, Engkau telah jumpai bahwa kami telah berdampak bagi banyak orang. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur atasnya. Dan pada pagi hari ini kembali kami mau berdoa buat seluruh sidang jemaat-Mu ya Bapa. Sepenuh kehidupan mereka kami serahkan dalam tangan-Mu ya Tuhan, karena kembali kami percaya bahwa mereka adalah milik dan kepunyaan-Mu. Mohon kiranya Engkau memberkati setiap langkah kehidupan mereka. Mohon kiranya Engkau menuntun setiap hari-hari hidup mereka di dalam hikmat dan kebijaksanaan-Mu. Berkenan kiranya Engkau mencurahkan setiap berkat melalui dalam usaha dan pekerjaan mereka.
Dan biarlah Engkau terus menyatakan kasih kebesaran dan kuasa-Mu di setiap aktivitas mereka. Demikian juga jaga dan lindungilah seluruh sidang jemaat-Mu, bahkan siapapun kami yang telah mendengarkan firman-Mu yang bersekutu bersama dengan kami hari ini. Jaga dan lindungi kami dari wabah sakit penyakit yang sedang dialami di tengah-tengah bangsa ini. Lindungilah kami Tuhan, pagarilah kami Bapa, karena sungguh kami tidak memiliki kemampuan apa-apa di dalam menghadapi keadaan seperti ini. Namun kami percaya kuasa-Mu lebih dari segala-galanya, mampu menjaga melindungi kami beserta seluruh sidang jemaat-Mu ya Tuhan, sehingga kami ada dalam perlindungan-Mu. Kami dalam keadaan sehat kuat, dan kami boleh merasakan dan menyatakan Tuhan begitu ajaib dalam hidup kami. Segala yang diperlukan oleh sidang jemaat-Mu ya Tuhan, makan dan minum mereka, kami percaya Tuhan sanggup menyediakan buat mereka. Tidak hanya cukup tetapi berkelimpahan. Anak-anak mereka dalam pendidikan juga Tuhan berkati dan memberikan roh hikmat kepintaran buat mereka semuanya, sehingga mereka dapat menjalankan tugas pendidikan mereka sekalipun ada mereka yang di rumah ataupun mereka di luar kota Tuhan yang mengikuti pendidikan. Tuhan juga berkati mereka semuanya. Kau terus menolong seluruh anak sidang jemaat-Mu Tuhan. Buat mereka yang sedang memerlukan pekerjaan, Tuhan kiranya membuka jalan buat mereka, sehingga mereka diberikan kemampuan kreativitas dalam berpikir untuk menemukan hal-hal yang terbaru, sehingga anak-anak muda ini Tuhan kembali bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Mereka tidak hanya mencari, tetapi mereka menciptakan lapangan pekerjaan itu dengan baik, sehingga demikian mereka dapat menjadi pribadi yang bernilai, berkarya di tengah-tengah situasi seperti ini. Kami perlu hikmat-Mu, tuntunan-Mu, dan bimbingan-Mu ya Tuhan, untuk memberikan kemampuan itu kepada setiap pribadi kami, bahkan mereka yang memerlukan pekerjaan, sehingga mereka boleh memperlihatkan betapa ajaibnya Tuhan di tengah-tengah kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan sidang jemaat-Mu, apapun keberadaan mereka hari ini, apapun yang mereka sedang hadapi, kami terlalu yakin, terlalu percaya, karena kami telah mendengar firman-Mu, Tuhan sanggup melakukan perkara-perkara ajaib dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, kami tetap serahkan bangsa dan negara ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Bapa, tidak henti-hentinya kami doakan pemimpin bangsa kami, presiden, wakil presiden, seluruh jajaran kabinet, TNI, Polri Tuhan, legislatif yang ada Tuhan, bahkan secara khususnya Tuhan, masyarakat yang ada di bangsa ini juga Tuhan memberkatinya. Tuhan juga akan menolong setiap apa yang mereka upayakan dan usahakan selaku pemimpin Tuhan, untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia ini juga Tuhan sertai. Berkati pemimpin kami, beri kesehatan, kekuatan, beri hikmat daripada Tuhan, sehingga mereka dapat menjalankan tugas mereka dengan tuntunan dan hikmat daripada Allah sendiri. Kabupaten Barito Timur ini tetap tidak henti kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhanlah penolong atas kabupaten kami ini, Tuhan yang memberkati. Tuhan juga akan memberkati pemimpin kami di kabupaten ini, camat, lurah Tuhan, kepala desa, RT, RW, Tuhan berkati, kepala dusun berkati semuanya. Tuhan memberkati mereka dalam segala tugas dan tanggung jawab mereka, sehingga mereka melakukan semuanya itu dengan penuh pengabdian, ketulusan demi masyarakat yang ada di Kabupaten Barito Timur ini Tuhan. Berkati pemerintahan bahkan seluruh jajaran yang ada Tuhan, Tuhan memberkati. Demikian juga kami doakan dalam masa-masa persiapan pilkada provinsi ini Tuhan, di Kalimantan Tengah ini juga Tuhan kiranya menjauhkan dari segala hal yang tidak baik, pertikaian, permusuhan Tuhan, kekacauan dijauhkan, dan berikanlah dari setiap masyarakat yang ada di Kalimantan Tengah ini memiliki kemampuan di dalam mengelola informasi, dalam berpolitik, mereka dewasa di dalam semuanya, sehingga mereka tidak mudah terpancing atau terprovokasi oleh situasi apapun, tetapi mereka tetap menjadi masyarakat yang dewasa Tuhan. Kami doakan setiap mereka yang masuk di dalam pencalonan gubernur, agar mereka juga diberikan hikmat dan kebijaksanaan, sehingga mereka dengan hikmat dan kebijaksanaan itu juga Tuhan, mereka membawa setiap orang-orang yang bersama dengan mereka dengan penuh tanggung jawab. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atasnya, dan kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Segala yang telah dilakukan oleh sidang jemaat-Mu Tuhan, apapun yang mereka berikan buat pekerjaan-Mu, hari ini kami doakan dalam nama Yesus.
Kami tetap selalu percaya dan yakin anak-anak Tuhan tidak pernah berkekurangan. Tetapi anak-anak Tuhan selalu diberkati. Anak-anak Tuhan selalu dicukupkan oleh Tuhan. Karena itu janji Tuhan buat hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati segala persembahan yang mereka telah kumpulkan buat pekerjaan pelayanan-Mu Tuhan. Engkau berkati seberapapun yang mereka bisa lakukan sebagai wujud rasa syukur terima kasih mereka. Kami berterima kasih atasnya Tuhan, karena Engkau yang telah memberkati hidup sidang jemaat-Mu. Makasih Tuhan, seru dan doa kami ini kami serahkan di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa. Mari kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-Lah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita bangkit berdiri. Di akhir ibadah kita akan terima berkat daripada Tuhan. Arahkanlah hatimu, angkatlah kedua tanganmu, dan di akhir ibadah ini biarlah kita terima berkat damai sejahtera dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus, menyertai, membimbing, menuntun kehidupan kita. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Segala berkat ini kita terima hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kita tutup dan akhiri seluruh rangkaian ibadah kita dan menaikkan pujian doa Yabes. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas telingaku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengar, Tuhan mendengar dan menjawab doaku. Haleluya. Terima kasih Tuhan baik buat hidup kita sidang jemaat Tuhan. Kita telah mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Mari terus pesan firman Tuhan hari ini kita berdampak dalam hidup ini bagi semua orang. Mari terus tetap kuat di dalam Tuhan. Sekalipun minggu depan kita masih beribadah di rumah kita masing-masing, tetap percaya kita masih bersyukur dalam rumah. Bayangkan Paulus dan Silas dalam penjara, mereka tetap memuji Tuhan, mereka tetap berdoa. Amin. Kita tetap lebih daripada mereka. Tuhan kiranya memberkati kita. Salam untuk kita semuanya. Tuhan memberkati semangat, sukacita di dalam Tuhan. Tuhan berkati kita semua. Terima kasih buat semua yang telah terlibat dalam pelayanan, song leader, singer, pemain musik, bagian sound system, rekaman. Tuhan berkati kita semuanya. Salam.